Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman fisika semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas soal Olimpiade Fisika penerapan hukum Newton ya, untuk soal nomor 1. Oke, jadi di sini sistem dua balok M1 dan M2 disusun seperti gambar. Koefisien gesek antara balok μs. Jika lantai licin, tentukan besar F agar M1 tidak jatuh. Baik teman-teman sekalian, gambar yang ditampilkan ini ya, ini merupakan sistem ya untuk dua balok yang disusun. Maka dari kondisi ini, berapa gaya F ya, besar F agar M1 itu tidak jatuh selama terjadi proses pergerakan kedua benda. Baik teman sekalian, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, tentunya kita menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama, ketika F ya bekerja pada M1, maka dengan sendirinya akan terbentuk ya gaya-gaya lainnya. Perhatikan, kita fokuskan pada M1. Gaya pada M1 itu yang terjadi adalah gaya normal ya. Jadi gaya sentuh yang terjadi dengan M2. Maka terbentuk gaya normal. Kemudian gaya selanjutnya tentu ya massa dari M1 ini sendiri akan menghasilkan gaya berat. Kemudian karena antara M1 dan M2 ada gaya geseknya, ya ada koefisiennya, maka terbentuk gaya gesek. Kenapa gaya geseknya ke atas? Karena gaya berat ke bawah itu cenderung membuat benda M1 ini bergerak ke bawah. Sehingga gaya geseknya ya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak dari M1. Sehingga arah gaya geseknya ke atas. Kemudian kita perhatikan untuk benda yang M2. Benda M2 ya, karena benda M1 ya menghasilkan gaya gesek ke atas, maka akan secara spontan terjadi aksi reaksi ya, maka gaya gesek untuk M2 itu ke bawah. Kemudian gaya selanjutnya yang terjadi pada M2 adalah gaya normal. Gaya normal yang terjadi akibat bersentuhan dengan M1. Kemudian gaya selanjutnya adalah gaya normal yang terjadi dengan sentuhan terhadap lantai. Kemudian selanjutnya gaya berat dari M2 itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, perhatikan, inilah gaya-gaya yang bekerja selama sistem ini dijalankan. Ya, ketika F diberikan, maka sistem ini akan bekerja seperti ini, ya, kira-kira ya, bentuk gaya-gaya yang bekerja. Untuk perlu diketahui, ya, sistem ini karena lantainya licin, maka kedua benda setelah diberikan gaya F, tentu keduanya akan bergerak. Baik, jadi sahabat fisika sekalian, kita perhatikan ya untuk penurunan ya rumus-rumus yang kita gunakan di sini. Sekarang kita tinjau benda M1. Kita sudah melihat gaya apa saja yang terjadi pada benda M1 ya. Jadi gaya-gaya ini merupakan gaya yang mempengaruhi M1. Maka dari gaya-gaya ini kita perhatikan ya. Yang pertama adalah sigma FV ya, arah vertikal. Untuk arah vertikal sendiri ada gaya gesek ya. Gaya geseknya ke atas, kemudian dilawan gaya beratnya ke bawah, sehingga seperti itu. Maka dihasilkan ya seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa merubah. Ini adalah persamaan pertama ya. Oke, jadi sahabat fisika sekalian, saya rasa untuk bagian ini sangat mudah difahami. Kemudian kita lihat untuk sumbu selanjutnya ya. Untuk arah horizontal di sumbu Fx, maka kita melihat benda ini berjalan maka memiliki percepatan ya. Sekali lagi untuk arah X, benda ini karena bergerak secara horizontal maka menghasilkan percepatan. Maka yang menghasilkan percepatan di sini tentunya adalah dipengaruhi oleh resultan gaya. Di sini ada F yang ke kanan, ya F ke kanan, dan gaya normalnya ke kiri, sehingga seperti ini, ya menghasilkan gaya yang seperti ini. Kemudian selanjutnya, ya kita temukan persamaan yang kedua.
Nah, jadi sahabat fisika sekalian, kalau kita perhatikan tinjauan benda satu, ya, kurang lebih kita menemukan persamaan yang seperti ini. Sekarang kita lanjutkan untuk tinjauan benda kedua. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa ada gaya gesek ke bawah merupakan gaya aksi reaksi dengan benda M1. Kemudian ada gaya normal akibat sentuhan dengan M1. Kemudian ada gaya normal akibat sentuhan dengan lantai. Dan tentunya ada gaya beratnya. Baik siswa sahabat sekalian, kita perhatikan. Yang kita perhatikan di sini adalah komponen untuk horizontal atau sumbu X, ya. Ketika didorong atau terjadi pergerakan, maka terjadilah percepatan untuk M2. Maka kita perhatikan di sini, ya, siapa yang berperan di dalam terjadinya gaya di sini. Terhadap sumbu X, maka gaya yang terjadi adalah gaya normalnya, ya, gaya normal menyebabkan pergerakan dari benda M2. Maka kita dapat tuliskan persamaannya seperti ini, ya. Pertanyaannya sekarang, ya, kenapa kita tidak perlu meninjau sumbu Y? Ya, kenapa tidak perlu ditinjau sumbu Y? Karena gaya-gaya di sumbu Y ini ada gaya normal, ya, ada gaya beratnya. Ini tidak mempengaruhi benda M1 agar tidak jatuh, ya. Jadi benda M1 tidak akan jatuh, ya, tidak ada pengaruhnya dari benda gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y. Jadi gaya normal ataupun berat dari benda ini sendiri tidak punya pengaruh, ya, untuk benda M1 agar tidak jatuh. Sehingga kita tidak perlu meninjau sumbu Y, ya, dalam benda 2 ini. Nah, sahabat fisika sekalian, kita perhatikan persamaannya sudah kita dapatkan, maka kita tuliskan ulang, ya. Jadi persamaan yang kita dapatkan ini sekarang kita olah, ya, kita substitusikan, ya, ke dalam persamaan yang sesuai dengan kebutuhan soal di sini. Nah, karena soalnya meminta besar F, maka kita tuliskan F sama dengan N plus M1A. Oke, sekarang kita masukkan nilai yang ada di sana. Jadi sahabat sekalian, ya, saya rasa ini tinggal dimasukkan. Ini merupakan pekerjaan yang mudah, tinggal dimasukkan dirangkai secara matematika, ya, diatur secara matematis, ya. Jadi diharapkan dari persamaan-persamaan ini, ya, sahabat fisika sekalian memahami proses pengerjaan, ya, proses pengerjaan dari sistem soal seperti ini. Baiklah, ya, demikian penyelesaian, ya, sehingga kita mendapatkan besarnya F di sini adalah M1G per US dalam kurung 1 plus M1G per M2. Maka itulah besar gaya F yang harus diberikan agar nilai, ya, atau benda M1 tadi tidak jatuh selama bergerak. Demikian sahabat fisika sekalian, sampai ketemu di soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.